Inilah skandal yang mengguncang Eropa, Qatargate. Sebuah kisah tentang uang, kekuasaan, dan pengkhianatan di jantung demokrasi Uni Eropa. Desember 2022, polisi Belgia melakukan penggerebekan besar. Hasilnya, penangkapan mengejutkan. Wakil Presiden Parlemen Eropa, Eva Kaili, ditangkap. Di rumah-rumah para tersangka, disita lebih dari 1,5 juta euro tunai, uang dalam koper, tas, bahkan amplop. Dugaan suap ini berasal dari negara kecil kaya gas, Qatar. Modusnya halus, melalui NGO Fight Impunity, yang dikendalikan mantan MEP, Pier Antonio Panzeri. Tujuannya, membeli pengaruh politik di parlemen, dan menghapus kritik soal HAM dan pekerja migran. Diperkirakan, lebih dari 4 juta euro dialirkan untuk membungkam resolusi anti-Qatar. Selain Kaili, nama-nama lain ikut terlibat, Francesco Giorgi, Mark Tarabella, Maria Arena. Kejutan besar bagi publik. Ternyata, lembaga yang mengaku simbol demokrasi pun bisa dibeli. Media Eropa meledak. Headline setiap hari hanya bicara soal Qatargate. Warga bertanya-tanya, berapa banyak keputusan politik yang diam-diam dibeli dengan uang tunai, dari visa bebas ke Qatar, hingga kesepakatan penerbangan internasional. Semuanya, di bawah bayang-bayang suap. Parlemen Eropa akhirnya membekukan semua agenda Qatar. Tapi kerusakan reputasi sudah terjadi. Eva Kaili dicopot dari jabatannya, karier politiknya runtuh seketika. Panzeri akhirnya mengaku, dan sepakat bekerja sama dengan jaksa, membuka nama-nama lain. Kasus ini menguak jaringan gelap antara NGO, politisi, dan negara asing. Rakyat Eropa marah. Bagaimana mungkin demokrasi dijual begitu murah? Tekanan publik semakin kuat. Pemimpin Uni Eropa, Ursula von der Leyen, menyerukan pembentukan badan anti-korupsi independen. Namun skandal ini meninggalkan luka besar pada citra Uni Eropa. Qatar membantah keras tuduhan suap, tapi bukti terlalu nyata untuk diabaikan. Kisah Qatargate mengingatkan kita betapa rapuhnya demokrasi. Hanya segenggam uang bisa menggoyang sistem raksasa. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari skandal, atau hanya puncak gunung es? Menurutmu, bisakah Uni Eropa benar-benar bersih dari suap, atau hanya menunggu skandal berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau mau tahu kisah dosa besar lainnya, selamat datang di Jagat Pendosa.